Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam sejahtera buat kita semua ya teman-teman. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya sudah berusaha untuk membuat kotak lebah habis cerana atau daun blodok. Sudah jadi 3 buah atau 3 biji teman-teman. Mungkin ukurannya agak berbeda-beda tetapi intinya hampir sama. Lebarnya kurang lebih ya 25-30, panjangnya 40 cm, tingginya sekitar 25 cm. Kemudian teman-teman mungkin bisa lihat dari 3 kotak ini agak ada perbedaan-perbedaan teman-teman. Untuk kotak yang pertama seperti biasa kita buat kotak seperti punya saya untuk lebah habis rana. Ya seperti biasa ada tutupnya. Kemudian ada frame-nya atau reng, ini terbuat dari bambu. Kemudian ada sekat ratu manualnya ya teman-teman. Ini bisa kita gunakan untuk kotak budidaya di rumah kita atau di belakang rumah kita, ataupun bisa juga digunakan untuk menjebak tawon atau lebah yang ada di ladang atau di hutan teman-teman. Kemudian untuk kotak yang kedua, ini ukurannya juga hampir sama. Lebarnya kurang lebih 25-30, panjangnya ya sekitar 40 cm, tingginya 25 cm. Hampir sama dengan kotak yang pertama tadi teman-teman, mirip. Ada frame-nya juga atau rengnya juga untuk menggantungkan madu atau sarangnya. Kemudian juga ada kita lengkapi dengan tutup. Kemudian kita juga lengkapi dengan ini sekat ratu manual ya teman-teman. Nggak ada sekat ratu di sini ya. Nah, mungkin kalau beli mungkin ya ada, tapi kita coba pakai yang manual aja seperti ini teman-teman. Kemudian ada kelebihannya untuk kotak yang kedua ini, kita buat di bagian sebelah kiri atau sebelah kanannya ini kita buat ada papan yang bisa dibuka separuh teman-teman. Nah ini kita buka pengancirnya, ini bisa kita buka, kemudian bisa juga kita gunakan untuk ngecek koloni, apakah koloninya berkembang baik atau tidak, sudah ada telurnya atau sudah ada madunya apa belum. Kemudian kita juga bisa gunakan untuk sarana membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam sini ya teman-teman. Kalau ada kotoran-kotoran seperti ini, nanti insya Allah bisa kita bantu membersihkan dengan menggunakan kuas atau lap ya teman-teman. Kalau sudah selesai, kita cek, kita bersihkan, kita tutup kembali teman-teman. Dan kita kancing lagi pengancingnya ini. Di sebelahnya juga sama teman-teman. Kita lengkapi juga dengan separuh papan yang bisa kita buka teman-teman. Nah ini bisa kita buka. Ini juga bisa digunakan untuk membersihkan bagian di sebelahnya lagi. Bisa juga digunakan untuk melihat bagian dalamnya. Cuman memang agak sulit bagian dalamnya ya teman-teman. Ini untuk khusus bersih-bersih ini lebih enak teman. Kalau sudah selesai kita bisa tutup kembali. Pengancingnya kita pasang lagi teman. Nah itu sudah nomor 1, nomor 2. Kemudian yang nomor 3 juga teman-teman bisa lihat di sini seperti yang nomor 1, nomor 2. Ada sekat ratu manual juga sudah kita pasang. Kemudian ada tempat untuk reng ini untuk mengangkat kotak ini juga sama. Di sana juga ada. Di sini belum kita kasih ya teman-teman, masih tertinggal ini teman-teman. Ini kemudian di dalamnya juga ada rengnya yang kita gunakan untuk menggantung madu atau sarang tawon nantinya ya teman-teman. Nah ini tutupnya.
Kalau sudah, kita tutup kembali. Kemudian ada perbedaan berikutnya, yaitu untuk kotak yang ketiga ini. Oh iya, ukurannya sudah saya tulis ya teman-teman. Panjang lebar bagian dalam ini 25 cm, kemudian panjang bagian dalam ini 38 cm, kemudian tingginya kurang lebih sekitar 27 cm teman-teman. Kelebihan apa yang kotak nomor 3 ini? Yang pertama, hampir sama dengan kotak yang nomor 2, yaitu pada bagian bawah ini kita lengkapi dengan papan atau dinding yang bisa kita buka ya teman-teman. Nah, ini bisa digunakan untuk sarana bersih-bersih, kotoran-kotoran atau mungkin lebah yang mati di dalam, teman bisa kita bantu untuk membersihkannya. Sebenarnya tawon atau api serana juga mampu untuk membersihkan, tapi terkadang juga masih ada yang tersisa sehingga akan mengganggu situasi ruangan yang ada di dalam. Maka ini bisa kita bantu bersihkan dengan kuas atau mungkin dengan lap atau kain ya teman-teman. Kalau sudah selesai bisa kita tutup kembali teman. Nah, kita tutup kembali. Kemudian di bagian atasnya juga kita lengkapi papan yang bisa dibuka juga ya teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat bagian atasnya teman-teman. Bisa lihat ada madunya atau belum. Ini bisa kita cek lewat pintu samping daripada kotak budidaya kita ini teman-teman. Kita pakai engsel kecil aja. Nah, kalau sudah selesai kita ngecek bagian sebelah sini, kita bisa tutup kembali teman. Kemudian kita kancing lagi pengancingnya. Di sebelah bagian sisi sebelahnya lagi ini juga kita lengkapi juga teman-teman. Ini bisa kita buka juga pengancingnya, kemudian kita buka. Nah, ini bisa juga digunakan untuk membersihkan bagian di sebelahnya. Kita bantu untuk membersihkan bagian sebelahnya, bisa dengan lap atau mungkin dengan kuas teman-teman. Kalau sudah selesai semuanya, belah kanan sebelah kiri sudah selesai bersih semua, bisa kita tutup kembali teman. Kita tutup. Kemudian kalau kita ingin mengecek koloninya sudah ada madunya atau belum, sudah bertelur atau belum ratunya, kita buka lagi yang bagian atas teman-teman. Bagian samping sebelah sini, kemudian bagian atas. Ini kita kasih engsel juga teman papannya. Bisa kita buka juga. Nah, ini bisa digunakan untuk melihat koloni atau madunya atau telurnya sudah ada apa belum di bagian di sebelahnya lagi. Kalau sudah selesai kita ngecek atau mau panen atau cuma ngecek, kita tutup kembali teman-teman. Nah, begitu teman-teman. Tapi mohon maaf teman-teman, ini papan yang kita gunakan ini sengaja nggak punya papan yang utuh, yang ukurannya 20 cm lebar atau 25 teman. Jadi kita manfaatkan papan kecil-kecil yang ukurannya tidak sama ini teman-teman. Tapi nggak apa-apalah, yang penting fungsinya bisa kita gunakan untuk menjebak koloni lebah atau mungkin untuk memindahkan lebah atau sebagai kotak budidaya kita yang ada di rumah teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian video yang bisa kita buat. Ada kesalahannya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.